Berlanjut dengan memperlihatkan kelompok Garnet yang telah sampai di kota Ilonio Selatan, yang dimana mereka beristirahat di sebuah rumah yang tampak kosong. Di sana mereka memagari rumah itu dengan kawat yang dialiri listrik, membuat para zombie tak bisa masuk ke dalam sana. Namun, tak lama kemudian terlihat sebuah badai dari kejauhan. Setelah itu petir pun langsung menyambar aliran listrik yang membuatnya terjadi pemadaman sejumlah listrik, termasuk pagar yang kini padam, membuat para zombie leluasa akan memasuki kediaman mereka. Garnet dan Warren yang memberitahu pasukan dengan segera disadari oleh para pasukan hingga kemudian pergi dari tempat tersebut. Sin pun beralih terlihat Citizen yang tengah menyiarkan suatu siaran di saluran radio bahwa ia memberitakan akan ada sebuah badai yang sangat besar di selatan Chicago atau Timur Rockies. Kelompok Garnet yang mendengar hal itu pun merasa tertekan dan ingin segera pergi dari sana. Namun, badai yang sudah terlihat memaksa mereka untuk memutuskan berbalik arah ke Castle Point menuju sebuah rumah milik Warren serta suaminya, yang mana ternyata suaminya adalah petugas pemadam. Kala itu tepatnya 2 tahun lalu, Warren meninggalkannya karena dia ditugaskan dalam pertempuran. Saat itu juga mereka tak pernah bertemu lagi dan Warren tidak mengetahui kabar suaminya itu. Setelah itu saat mereka telah berhasil memasuki kediaman Warren dahulu, mereka kini mendapati sepasang suami istri dengan keadaan sang pria yang terluka parah. Wanita itu mengatakan bahwa seseorang menyuruh mereka untuk bersembunyi di tempat itu. Lalu, Garnet membagikan tugas pada mereka, di mana Cassandra dan 10,000 bertugas mencari alat komunikasi. Doc, Murphy, Meg, dan AD bertugas membawa sepasang suami istri itu menuju ruang bawah tanah. Sementara Garnet dan Warren akan menuju garasi tempat penyimpanan mobil pemadam guna mencari kotak P3K. Saat mereka akan menuju garasi, tiba-tiba mereka harus menghadapi beberapa zombie yang berada di sana. Hingga mereka yang berhasil melumpuhkan zombie, mereka pun mulai mengambil kotak P3K dan saat kembali, namun para zombie itu telah berada di luar sana. Kemudian di situ juga, beberapa zombie pemadam berhasil keluar dari sebuah ruangan. Di sana mereka pun dipaksa untuk melawan zombie-zombie tanpa ampun. Setelah mereka berhasil mengalahkan dengan cukup kewalahan, di situ Warren menyadari bahwa mereka adalah teman dari suaminya. Di tempat yang sama terlihat Murphy yang tengah melihat dirinya di cermin. Seketika mulai mengalami rasa gelisah karena gusi serta bekas gigitan di tubuhnya semakin parah dan juga rambutnya kini mengalami suatu kerontokan. Kemudian Murphy yang kini menghampiri temannya terlihat di sana jika ia sudah memotong rambutnya menjadi pelontos. Lalu, Doc yang menembuskan sebuah bor pada kepala pria yang mereka temukan tadi agar darah itu bisa mengalir karena sang pria mengalami geger otak. Doc mengetahui hal itu karena dulu ia pernah melihatnya di siaran berita. Singkat cerita, akhirnya Warren dan Garnet yang sudah kembali ke area rumah mulai melihat badai yang begitu besar semakin mendekat, serta banyaknya zombie yang berterbangan tersapu oleh badai tersebut. Mengetahui badai sangat berbahaya, maka Garnet dan Warren pun segera masuk ke dalam kediaman mereka. Namun saat Garnet memasuki ruangan bawah tanah, seketika Warren langsung menutup pintu dari luar dan ia pun menahannya dengan sebuah kursi, di mana ia memutuskan tak ikut masuk karena Warren ingin tetap menunggu suaminya datang. Di sisi lain, 10,000 serta Cassandra yang tak sempat kabur dari badai, mereka berdua pun memutuskan untuk berlindung di dalam sebuah mobil yang tepat berada di sana. Di sana mereka harus menahan guncangan hebat dari mobil akibat kengerian badai yang kini menerpa mereka. Seketika dengan sekejap badai tersebut membuat rumah Warren hancur lebur. Saat itu juga terlihat Warren mulai mengalami halusinasi bahwa suaminya itu telah kembali pulang. Singkatnya, saat badai telah berlalu, di sini Garnet menemukan Warren yang selamat dari badai itu karena dia terlindung oleh kursi yang ia duduki tadi. Semua kelompok pun kini tampak terlihat selamat termasuk sepasang suami istri itu. Lalu tanpa berlangsung lama setelah badai berlalu, mereka pun segera melanjutkan perjalanannya dengan ucapan dari pasutri tadi karena telah menyelamatkan mereka dan memilih untuk tidak ikut. Sin pun beralih terlihat sekelompok orang yang tengah melakukan sebuah ritual di gereja Hannibal, Missouri, di mana mereka dipimpin oleh seorang pastor bernama Jacob yang mana dia mengaku sebagai utusan dari Tuhan. Namun, di situ ia mengajarkan sebuah arahan yang tidak tertulis di Alkitab atau ajaran sesat. Jacob mengatakan pada mereka bahwa para zombie adalah manusia yang sudah dibangkitkan kembali. Dan ia selalu mencuci otak manusia agar mereka mau menjadi zombie karena menurutnya mereka akan langsung terbang ke area surga. Dan nyatanya, perkataan itu malah membuat para pengikut pun seketika mempercayai perkataan dari Jacob. Seketika setelah itu, Jacob memberikan sebuah kalung kepada pengikutnya untuk simbol keselamatan. Kemudian Sin pun beralih di mana Murphy yang tengah buang air kecil. Di sana yang lainnya pun membicarakannya ketika melihat Murphy tampak begitu pucat. Di situ pun mereka mulai ragu apa bisa dia bertahan sampai ke kota California. Berhubung mereka belum makan selama 2 hari, Garnet pun memutuskan untuk membawa mereka ke sebuah camp untuk mencari makanan, di mana tempat itu dipimpin oleh seorang pria bernama John Williams, yaitu salah satu mantan major sekaligus rekan dari Garnet, yang mana saat itu masih menjadi anggota militer. Karena peraturan camp itu melarang mereka membawa senjata ke area dalam, pada akhirnya mereka pun harus meninggalkan senjatanya di pos penjagaan. Bersamaan itu, terlihat 3 orang pengikut Jacob yang berusaha meminta maaf dan memohon kepada John Williams selaku pimpinan tempat ini agar mereka bisa masuk kembali ke dalam camp dan berkata jika mereka hilaf telah mengikuti Jacob.
Setelah mereka berada di dalam, John begitu baik menyambut kehadiran mereka dengan tidak sungkan memberikan mereka hidangan makanan di sebuah kantin untuk sekedar melepas dahaga. Mereka yang kini kembali bertemu dengan 3 pengikut Jacob saat mereka tengah menikmati makanan. Terlihat Tin Thousand kini mulai mengalami rasa curiga dengan pengikut Jacob, di mana mereka terlihat tengah merencanakan sesuatu. Tak lama kemudian, seorang perempuan pengikut Jacob pun pergi, dan Tin Thousand yang penasaran pun seketika langsung berusaha mengikutinya. Berbeda dengan Garnet serta pasukan lain yang tidak mencurigai hal apapun, mereka tampak santai menyantap suatu makanan. Tin Thousand yang terus mengikutinya, ia melihat perempuan itu berjalan sempoyongan, dan ia juga di sana menemukan kalung milik wanita itu, yang mana ternyata kalung itu adalah sebuah benda tajam, yang mana perempuan itu nyatanya sudah bunuh diri, dan dengan sekejap saat itu berubah menjadi zombie kemudian menyerang penjaga gerbang tersebut. Sementara itu pengikut Jacob yang masih di dalam pun seketika mengeluarkan kalung berisikan benda serupa, dan langsung menggoreskan kepada lehernya yang tak lama kemudian, disertai dengan berubahnya ia menjadi zombie, membuat keadaan kantin seketika berubah menjadi kacau ketika semua orang mulai terinfeksi. Kelompok Garnet yang tak membawa senjata pun berusaha melawan para zombie itu dengan alat seadanya, lalu mereka pun segera melarikan diri. Saat itu juga Murphy yang harus terpisah dari mereka. Saat Meg serta yang lainnya sedang berlari, tiba-tiba salah satu zombie mengejarnya. Di saat itu juga Eddie pun berusaha membantu dan langsung membunuhnya. Terlihat Garnet dan Warren yang tengah berada di suatu kamar, kini tiba-tiba diserang zombie yang mereka tidak ketahui akan apa yang sudah terjadi. Garnet dan Warren yang berhasil mengalahkannya. Setelah itu mereka pun segera pergi untuk mencari anggota lain. Saat mereka melewati pintu keluar, mereka pun kembali diserang. Tak lama kemudian, Williams pun muncul bersama para kelompok. Dengan cepat Williams menunjukkan jalan keluar, lalu mereka pun segera pergi dari tempat itu. Sedangkan Murphy yang kini bertemu dengan seorang wanita yang tengah bersembunyi. Saat itu juga zombie mulai berdatangan dan langsung menyerang wanita tersebut, namun anehnya Murphy tidak diserang sama sekali oleh para zombie. Lalu di pos penjagaan tampak terlihat Jacob serta pengikutnya yang bertambah banyak telah bersiap untuk menyerang camp seperti sudah terencanakan. Garnet dan para kelompok yang akan keluar mengalami hal memilukan ketika pintu keluar telah terkunci. Zombie yang kini semakin mendekat, orang-orang yang mengalami kepanikan. Beruntunglah mereka dibantu oleh Tin Thousand yang sudah berada di luar segera melepaskan pengganjal pintu, membuat semuanya kini merasa lega. Namun keburukan kembali menimpa ketika tiba-tiba Jacob dan yang lainnya pun menghadang mereka dan menurunkan sebuah pistol tanda sebuah ancaman. Disertai dengan Tin Thousand dan Cassandra berhasil terlebih dahulu kabur dari sergapan mereka. Garnet dan pasukan yang seketika tertangkap akan mengalami sebuah penawaran yang mana jika mereka ingin hidup, mereka harus bersedia menjadi pengikut mereka. Garnet yang tidak mau dan hendak dibunuh dihentikan begitu saja ketika terdengar suara teriakan di dalam kurungan para zombie-zombie, yang mana ternyata itu adalah Murphy yang berada di dalam kurungan itu. Di situ pun ia keluar dan mengatakan bahwa ia adalah Tuhan yang sesungguhnya, di mana ia dengan sengaja mengarang untuk menghentikan perbuatan Jacob. Di situ ia juga menunjukkan bahwa zombie tak bisa menggigitnya. Melihat hal itu, pengikut Jacob pun mulai bimbang siapakah Tuhan sebenarnya. Saat Murphy sedang mengulur waktu, terlihat juga Tin Thousand yang tengah bersiap untuk menembaki Jacob di atap rumah, namun pandangannya itu tertutup oleh Murphy. Jacob yang tak ingin anak buahnya terhasut, dia pun langsung mencoba menembak Murphy, yang langsung Garnet tolong mengakibatkan ia tertembak di bagian dada. Tin Thousand yang terlibat aksi tembak-tembakan seketika membuat keadaan pun semakin ricuh saat para zombie itu mulai terlepas dari kurungan dan juga Cassandra telah menjemput mereka. Di sini, Warren tak ingin meninggalkan Garnet begitu saja. Mereka yang kini memaksa Warren saat mereka membawa Warren untuk pergi dari sana. Tiba-tiba, tak jauh dari sana mobil kini seketika berhenti, di mana Warren langsung mengambil senjata Tin Thousand untuk menembak Garnet yang telah berubah menjadi zombie, dan ia juga menembak Jacob karena ia telah menyebabkan hal ini bisa terjadi. Sedikit catatan saja, jika nyatanya di film ini siapapun yang tewas akan seketika menjadi zombie, hal itu bukan karena semata-mata gigitan ataupun penyebaran melalui udara. Singkat cerita, mereka yang kini melanjutkan suatu perjalanan dan tiba di kota Kansas, di mana terlihat Meg beserta Eddie menaiki sebuah motor. Di saat itu juga mereka mendengar suara radio dari City Jane, yang mana ia yang mengetahui jika sersan Garnet telah gugur. Seketika, dia memberikan penghormatan terakhir pada Garnet atas jasa-jasanya, yang juga membuat kelompok Warren yang tidak bisa melupakan Garnet pun cukup bersedih mengenang masa-masa bersamanya. Saat di tengah perjalanan, tiba-tiba mobil mereka kembali mogok. Di situ pun Murphy mencoba berbicara pada Warren dan mengatakan bahwa dia harus bersemangat kembali, namun dia mengabaikannya. Setelah itu, Meg dan Eddie pun segera pergi dari sana untuk sekedar mencari bantuan. Saat mereka mengambil jalur kiri, Meg pun langsung menghentikan motornya. Di situ dia merasa ragu untuk melanjutkan perjalanan bersama mereka dan mengajak Eddie untuk meninggalkan kelompoknya saja. Mendengar hal itu, Eddie pun menjadi kesal di mana ia menolak ajakan Meg Thompson. Dan ia pun meminta untuk kembali kepada mereka, hingga pada akhirnya Meg mau tidak mau mengikuti kemauan dari Eddie. Sementara itu, kelompok Warren yang berada di sana pun akhirnya memakai sisa persediaan air mereka untuk mengisi radiator yang kering. Seketika membuat mobil mereka bisa kembali digunakan, namun saat di persimpangan, mereka mengambil arah berbeda dari Meg
Dan saat Meg berusaha kembali kepada kelompoknya, mereka sudah tidak ada. Yang ada mereka dikagetkan dengan melihat ribuan zombie dari kejauhan, bak adanya gelombang tsunami. Shin pun kembali kepada Warren serta yang lainnya yang telah sampai di sebuah desa berpenghuni terkait adanya lomba menembak. Namun tanpa disangka-sangka, dia bertemu kembali dengan penjual senjata. Penjual senjata itulah yang akan mengadakan lomba tersebut. Mendengar hal itu, 10,000 pun tertarik mengikuti perlombaan menembak karena hadiahnya itu adalah sebuah senapan mewah. Jika mereka menang, maka dia bisa menukarkan senjatanya dengan sebuah kendaraan. Setelah itu mereka pun segera memasuki sebuah bar untuk mencari orang yang akan menukarkan mobilnya dengan senapan. Di situ, terlihat Warren yang begitu stres mulai meneguk segelas alkohol serta tidak memperdulikan apa yang dilakukan oleh kelompoknya. Berhubung tidak ada orang yang bisa mendaftarkan mereka kepada lomba, hingga akhirnya mereka pun meninggalkan bar. Sesaat kemudian seorang pria pun keluar dan secara diam-diam Murphy mengikuti pria tersebut. Namun, ketika pria yang terlalu mabuk terjatuh, Murphy pun dengan segera mengambil kunci mobil di dalam saku pria itu. Akan tetapi sang pria yang menyadari kini berusaha menangkapnya. Dan ia pun begitu terkejut ketika melihat tubuh Murphy yang penuh dengan luka gigitan zombie. Saat itu juga, dia mengira bahwa Murphy adalah zombie. Kepalang tanggung, Murphy yang kini sudah ketahuan, berusaha menggigit pria tersebut membuat pria itu seketika tidak sadarkan diri dan kemudian melarikan diri. Di sisi lain, Doc, Cassandra, dan T-1000 mulai mendapatkan lokasi inti pendaftaran lomba menembak itu. Di tempat itu juga T-1000 sangat tertarik pada seorang wanita, yang mana dia juga mengikuti perlombaan itu. Alhasil, ketika lomba dimulai, mereka pun diharuskan menembak para zombie dengan dipancing oleh suara mobil. Para peserta pun harus menembak para zombie yang dipilih. Jika mereka tak mengenainya, maka mereka akan dianggap gugur. Lalu kemudian, Shin pun beralih di lokasi Northlight di mana Citizen berada. Ia kini yang melihat ribuan zombie di monitor bak gelombang tsunami saking banyaknya. Dengan itu, Citizen lalu memperingatkan orang-orang yang berada di Kansas dan juga sekitarnya untuk segera pergi meninggalkan kota. Murphy yang berhasil mendapatkan kunci mobil dan hendak membawa. Tiba-tiba, dia dipergoki oleh pria pemilik mobil itu dan juga beberapa teman-temannya. Saat pria itu akan menembak Murphy karena murka, Doc dan Cassandra yang seketika melihat langsung berusaha menahannya, yang sekaligus membuat tembakan itu mengenai orang-orang yang berada di sana. Orang-orang yang terkena tembakan itu seketika berubah menjadi zombie. Begitu juga di dalam bar, Warren pun harus menghadapi salah satu zombie pemilik bar. Hal itu membuat Warren seketika menghabisi zombie tersebut tanpa rasa ampun. Situasi yang seketika panik, Doc di sini mengarahkan Murphy untuk tetap berada di dalam mobil. Namun saat Doc pergi, ia malah kembali keluar untuk mengambil giginya yang tertinggal di jasad pria yang telah ia gigit. Kembali ke perlombaan, di sana tersisa 2 orang peserta penembak jitu, yaitu 10,000 dan perempuan tadi. Saat itu juga mereka melihat zombie-zombie yang tidak diundang masuk. Namun saat pengatur acara mengarahkan untuk menembak zombie itu, membuat 10,000 akhirnya menang, dan ia pun segera mengambil hadiah itu kemudian bergegas untuk pergi dari sana sambil membunuh para zombie yang kini berkeliaran di area mereka. 10,000 yang kini terlihat menemani perempuan penembak tengah mencari ayahnya. Saat itu 10,000 yang melihat ayahnya dikejar oleh zombie seketika langsung menembak zombie tersebut. Saat perempuan itu akan pergi, 10,000 pun langsung memberikan hadiahnya itu kepadanya. Sebagai tanda terima kasih, dia pun akhirnya memberikan ciuman kepada 10,000. Di sisi lain, Warren yang sudah kembali semangat langsung menghabisi para zombie yang ada di sekitarnya. Para kelompok yang melihat Warren sudah tidak kembali bersedih, seketika berkumpul dan kembali ke mobil sambil menunggu 10,000. Hingga 10,000 yang diserang zombie langsung diselamatkan oleh perempuan tadi. Shin pun beralih terlihat Citizen yang sedang menyiarkan kedatangan tsunami zombie di area Kansas. Setelah itu, ia melihat benda aneh yang jatuh di sana membuat markasnya itu bergetar keras. Saat ia mencoba mengecek area luar, di sana terlihat pintu gerbang telah terbuka dan tiba-tiba saja muncullah seseorang yang memakai pakaian astronot. Merasa terkejut, Citizen pun langsung menodongkan pistolnya ke orang itu dan meminta orang itu untuk membukakan helmnya. Merasa keadaan normal dan merasa masing-masing kesepian, mereka pun langsung merasa akrab dan menganggap bahwa mereka adalah seorang teman dekat. Setelah cukup berkenalan, kini Citizen pun membawanya ke ruangan operator. Orang itu ternyata bernama Yuri. Di sana Yuri mengatakan bahwa dia berasal dari stasiun luar angkasa di Moskow. Saat keadaan Moskow telah kacau, dia pun langsung menaiki sebuah kapsul dan mendarat di tempat ini. Setelah itu, mereka pun segera merayakan pertemanan mereka dengan sedikit bersenang-senang, berbagi sebotol minuman dengan sedikit kemabukan. Shin pun beralih di mana kelompok Warren yang terpisah dari Meg dan Andy. Mereka seketika kini sudah berada di Nebraska. Warren dan para kelompok yang sudah pergi dari tempat perlombaan, di situ mereka sangat kehausan karena mereka telah kehabisan makanan dan telah 2 hari lamanya mereka tidak mendapatkan setetes air pun. Tak lama kemudian mereka mendengar suara gemuruh seperti gempa bumi. Nyatanya, itu adalah tsunami zombie yang sedang berlari ke arah mereka semua. Mereka yang tidak memiliki tenaga lebih dibangunkan oleh Murphy yang terlihat tak pernah lelah untuk memaksakan mereka berlari dan masuk ke sebuah tempat dengan seseorang yang mereka tak kenal. Yang diduga, tempat itu adalah ruangan penyimpanan untuk mayat. Di dalam itu mereka terlihat sangat lemas dan lesu. Orang yang baru mereka lihat pun mengatakan bahwa para zombie itu berjumlah sangat banyak. Mereka itu berpindah-pindah dan bermigrasi ke tempat yang lebih panas.
Selama mereka berbincang, para zombie di area luar pun malah semakin bertambah banyak. Saat itu juga, terdengar suara dari arah loker penyimpanan mayat. Saat mereka membukanya, mereka dikagetkan dengan salah satu zombie yang menyerang Duck. Namun untunglah Warren langsung menembaknya. Suara tembakan itu nyatanya membuat para zombie yang berada di luar semakin ganas. Lalu mereka pun berencana untuk bersembunyi dengan memasuki loker mayat untuk berjaga-jaga. Hingga akhirnya, mereka pun langsung masuk ke dalam sana. Sementara itu Warren bersembunyi di sebuah kantung mayat yang mana telah disiapkan oleh Murphy karena loker tidak ada yang tersisa. Setelah para zombie mulai masuk ke dalam sana, terlihat Murphy yang seakan-akan sudah dicap sebagai zombie oleh para zombie-zombie. Seketika kehadirannya itu diabaikan, kemudian dengan santainya, ia keluar dan juga meninggalkan kelompoknya itu. Shin pun beralih di sana terlihat Yuri dan City Jen yang sedang menikmati kebersamaan mereka. Di situ ada sebuah kejanggalan, membuat City Jen mulai merasa curiga. Beberapa kali City Jen kini sering memergoki Yuri yang tengah memperlihatkan kembali mesin panelnya itu. Dan dia juga telah memakai pakaian astronotnya. Saat dia menanyakan tentang Yuri sebenarnya, tiba-tiba dia malah menyerang. Di sana sempat terjadi perkelahian, namun untunglah City Jen berhasil melumpuhkannya di ruangan operator. Di sana City Jen dengan cepat mengikat dan menginterogasi Yuri. Di situ juga dia menuduhnya bahwa dia telah meracuni anjingnya karena anjingnya itu terus saja tertidur. Dikala berbincang, saat itu juga penglihatan City Jen pun mulai menjadi buram. Terlihat Yuri yang sudah terlepas dari ikatannya dan berbalik menangkapnya. Lalu dia mencekiknya dan menyuruh City Jen untuk sadar. Ketika cekikannya itu terlepas, City Jen pun baru menyadari bahwa oksigen di dalam ruangannya itu telah habis. Yang mana selama ini, di mana Yuri adalah sebuah ilusi yang mana seolah-olah dia ingin menyadarkan City Jen jika ia kehilangan oksigen. Sesaat, ketika sudah tersadar dari semua ini, dengan cepat saat itu juga dia keluar dari sana dengan membawa anjingnya lalu membuka pagarnya itu. Lalu, oksigen pun kembali masuk dan sang anjing kini seketika mulai terbangun. Shin pun berpindah kepada para kelompok di ruangan mayat. Setelah kepergian Murphy, para kelompok yang bersembunyi tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menunggu sampai para zombie-zombie itu benar-benar pergi dari sana. Namun, seseorang yang mereka temukan itu merasa tidak tahan berada di dalam dan ia pun memutuskan untuk keluar. Meski di situ Doc sempat melarangnya, tetapi ia hiraukan hingga saat ia membuka pintu loker. Zombie pun langsung menyerang orang itu dengan begitu brutal. Sementara itu Murphy yang kini seketika pergi, seketika melihat para zombie yang sudah memenuhi jalan. Namun tiba-tiba, dia melihat cahaya dari arah sebuah ruangan. Merasa penasaran, ia pun segera menuju ke arah cahaya itu. Sesampainya di tempat itu, ia yang masuk ke dalam rumah. Di sana ia bertemu dengan sepasang ibu dan juga anak. Wanita itu meminta Murphy untuk mencarikan suaminya. Yang mana, wanita itu belum mengetahui bahwa suaminya itu telah menjadi zombie. Saat itu juga Murphy langsung merampas makanan serta minuman yang mereka punya. Lalu, ia yang kini pergi, mulai mengarahkan zombie suami dari wanita itu untuk masuk ke area dalam. Setelah itu, Murphy yang kembali dan mendapati zombie sudah pergi, mulai memberitahukan pasukannya jika kondisi sudah aman. Kemudian, Murphy segera memberikan makanan yang ia rampas untuk menjadi hidangan para pasukan. Hingga para kelompok yang kelaparan dan hampir di ujung kematian tampak begitu senang, bisa melanjutkan hidup atas perlakuan Murphy kepada mereka. Meski mereka tak tahu dari mana ia mendapatkan makanan serta minuman itu. Lalu kemudian, Murphy yang sangat bersemangat mencoba mengajak mereka untuk pergi dari tempat ini ke tempat yang lebih aman bagi mereka. Hingga film Jet Nation pun kini selesai.